Katanya Pak Jokowi kita terancam miskin. Kak Hmm, Yudi takut nggak nih? takut dong. Ya, kayak semua orang takut lah. Selain takut diputusin, juga takut miskin ya. Takut jatuh miskin di tahun 2023. Resesi pasti akan banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya, atau juga melakukan efisiensi, atau juga bisnis semakin sulit. Ya, karena ekonomi tumbuh hanya sedikit, prediksinya 2,9% ekonomi global. Indonesia masih di atas 5%. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebagai preview pertama kali yang harus kita bahas nih, karena tema kita, benarkah kita akan terancam miskin di tahun 2023? Apa yang harus kemudian kita waspadai dengan ancaman kemiskinan ini, Valen? Oke, Kak Yudi, katanya Pak Jokowi kita terancam miskin. Kak Hmm, Yudi takut nggak nih? takut dong. Ya, kayak semua orang takut lah. Selain takut diputusin, juga takut miskin ya. Iya, bener-bener ada dua ketakutan kayaknya. Eh, Udah takut diputusin, takut miskin juga gitu eh, ya eh, kita eh. sebagai manusia. Oke, Kak Yudi. Jadi aku juga barusan dengar nih berita yang dibacain dari Sonora. Mhm. Nilai tukar melemah, Hmm, kemudian perang juga belum selesai. betul. Kemudian ada berita lagi pula dari Pak Jokowi bahwa kita terancam miskin. Ini yang harus kita waspadai ya, Valen ya. Mhm, Yes. Nah, mhm, seperti yang kita ketahui nih Kak Yudi, di mana mhm, nilai tukar rupiah terhadap dolar nih terus melemah, mhm. dan posisi tersebut tuh katanya jadi yang paling rendah gitu di Senin akhir pekan kemarin gitu ya. Oke. Di mana apa nih yang harus kita lakuin, karena dari awal pandemi kita belum selesai apa namanya masalah yang satu gitu kan. Mhm, Roda ekonomi tiba-tiba melemah, tapi tiba-tiba muncul perang, tiba-tiba resesi pula gitu. hmm. Jadi seakan-akan masalah satu belum selesai, kenapa terjadi lagi gitu masalah berikutnya. Mhm, Itu dia nih Kak Yudi, di sini tuh ada lagi ada krisis global yang melanda kita semua, mhm. di mana suatu negara ini sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri nih. Ketika suatu negara satu kena masalah, mau nggak mau negara lainnya juga kena dampaknya. Mhm, mhm, mhm. Oke. Lucu ya, Mhm, kadang ya mhm, mhm, mhm. bisa kayak gitu ya. Iya, saling berkaitan, saling berhubungan ya, Valen ya. Apa yang terjadi di Asia bisa merembet ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Apa yang terjadi di Eropa, ya perang di Rusia Ukraina juga Indonesia kena dampaknya. Krisis energi, krisis pangan sampai saat ini kita rasakan ya, mahal semuanya. Mhm, Yes, yes. Itu dia. Katanya dunia itu lagi di ambang resesi, tapi ya memang katanya nggak bakal nih separah seperti di tahun 98 ataupun 2020 kemarin. oke. Katanya. Tapi kita kan nggak tahu nih apa yang akan terjadi Mhm, nantinya di tahun 2023. mhm, mhm, Di mhm, mana kita bisa lihat nih ekspor Indonesia aja, aku baca berita gitu ya, pasar dunia lagi lesu. Kemudian waktu tahun 2020 2022 kuartal 1 aja itu PDB ekspor itu kontribusinya itu 23%. mhm, Jadi ada merosot gitu kan mhm, angkanya. Nah, kalau misalnya ekspornya melemah, jadi kan permintaan dari perusahaan kan juga turun nih, Kak mhm, Yudi. mhm. Sedangkan di sisi lain tuh ada beban operasional yang perusahaan harus tanggung. Betul. Misalnya kayak biaya karyawan, Mhm, biaya bahan baku mhm, produksi, kemudian biaya listrik mungkin, mhm, kemudian sewa gedung gitu ya misalnya. mhm, Nah, gimana nih caranya biar perusahaan juga bertahan? mhm. Ujung-ujungnya kan jadinya PHK ya, Mmm. mau nggak mau. Iya, iya. Cara terakhir yang bisa dilakukan. Mhm, mhm. Nah, imbasnya kita yang terancam nih, Betul, ini harus secara nggak langsung. betul, betul.